Oke. Jadi parsing itu adalah proses menganalisa sebuah kumpulan kata dengan memisahkan kata-kata itu dan menentukan struktur sintaks ya, dari tiap kata tersebut. Ada dua pendekatan, yaitu top down parsing dan bottom up parsing. Ya, perbedaannya apa? Kalau kalian sudah mengambil mata kuliah teknik kompilasi, saya rasa kalian akan diajari bagaimana teknik untuk top down parsing dan bottom up parsing. Sini sama, ilmunya sama ya. Jadi top down parsing itu adalah membentuk parse tree ini dimulai dari root, dimulai dari sebuah state, bukan state ya, non terminal yang menjadi state awalnya. Non terminalnya dimulai dari sentence misalkan, maka proses top down itu dimulai dari atas, dari sentence, kemudian diuraikan dia menjadi apa tadi, noun frase, verb frase, kemudian verb frase itu terdiri dari verb dan noun frase. Nah, ini prosesnya dimulai dari atas, itu disebut dengan top down. Kebalikannya, ini verbnya, ini noun frase, dan di sini ada tadi, misalkan Tarsan, verbnya di sini misalkan kiss, yang di sini Jane. Nah, ini prosesnya mulai dari atas, itu top down. Sedangkan bottom up itu mulainya dari bawah. Jadi dari kata-kata atau token-tokennya terlebih dahulu. Tarsan, ya. Kemudian, nah di sini naik ya. Ini naik, di sini ada noun frase, ini noun, ini verb, ini noun, ya. Nah, kemudian ada aturan bahwa noun itu dia tersusun berdasarkan noun frase, kemudian di sini juga noun frase. Kemudian kalau ada verb ditambah dengan noun frase itu akan membentuk verb frase. Kemudian kalau ada noun frase lalu ada verb frase itu akan membentuk sebuah sentence. Ini proses parsing yang dilakukan dengan teknik bottom up. Ya, itu adalah proses parsing. Nah, ini ya, ini contoh tadi sama saja dengan yang saya jelaskan. Nah, di dalam grammar yang seperti saya sebutkan sebelumnya itu ada beberapa jenis ya dari grammar. Ada yang disebut dengan regular grammar, ada yang disebut dengan context free grammar. Nah, context free grammar. Context free grammar secara prinsip itu terdiri dari yang pertama dia mengandung himpunan non-terminal, dimana yang sudah saya jelaskan tadi, non-terminal itu adalah ya, komponen yang masih bisa diuraikan menjadi komponen-komponen lain. Kemudian yang kedua adalah himpunan terminal, yang kalau dalam teori bahasa dan otomata itu merupakan elemen dari alfabet. Ya, alfabet. Jadi, atau kalau di dalam natural language processing ini sebenarnya elemen dari atau kata yang ada di dalam bahasa tersebut. Kata-kata yang ada dalam bahasa tersebut itu adalah terminal. Kemudian yang ketiga,
Ya. Ada satu non terminal yang disebut dengan start symbol. Start symbol. Ya, yang merupakan awal dari proses penguraian, itu selalu dimulai dari start symbol. Di mana start symbol ini adalah anggota dari sebuah himpunan non-terminal. Non-terminal. Ya. Kemudian yang keempat, ya, sebuah contact free grammar itu harus mengandung apa? Mengandung production atau rule atau aturan. Production atau rule atau aturan, di mana dia bentuknya itu adalah berupa non terminal ke rangkaian ini sini rangkaian terminal atau non dan atau, ya. Jadi bisa dan atau non terminal. Nah, jadi sebuah contact free grammar itu harus ada 4 hal ini, yaitu himpunan non terminal, himpunan terminal, sebuah start symbol, dan aturan, himpunan aturan. Nah, ini contohnya, ini adalah himpunan aturan. Berarti kalau di sini dikatakan ada 11 aturan, di mana dalam tata bahasa ini dia mempunyai non terminal sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. 6 non terminal apa saja? Yang pertama adalah sentence, yang kedua adalah non frase, yang ketiga adalah verb frase, yang keempat adalah artikel, yang kelima adalah noun, dan yang keenam adalah verb. Ya. Nah, kemudian dia mengandung terminal apa saja? Yaitu kata the, man, dog, likes, bites. Ini. Lalu start simbolnya apa? Nah, biasanya start simbol itu bisa diidentifikasikan dari non-terminal yang ada di bagian kiri dari rule yang pertama. Nah, non-terminal yang ada di bagian kiri dari rule pertamanya adalah ini. Bagian kirinya adalah sentence. Maka sentence ini adalah kita sebut sebagai start symbol. Ya. Kemudian ada 11 production atau rule. Nah, di bagian kanannya ini adalah terdiri dari rangkaian terminal dan atau non terminal. Jadi di sini adalah rangkaian non terminal. Ini non terminal saja satu. Ini non terminal. Nah, di sini ada terminal. Jadi boleh tidak kalau di sini terminal dan non terminal? Boleh. Ya, jadi kalau namanya contact free ya. Jadi tidak ada aturan susunan sebenarnya. Berbeda dengan grammar regular. Kalau grammar regular itu dia punya aturan khusus di dalam bentuk rule-nya. Jadi yang bagian kanan rule. Jadi seperti ini. Ya, ini adalah contoh dari contact free grammar. Nah, di dalam untuk mendapatkan sebuah kata dengan menggunakan contact free grammar itu dilakukan langkah yang disebut dengan penguraian atau derivasi. Ya. Yang minggu lalu juga sudah kalian kerjakan tugasnya. Di mana derivasi itu adalah sebuah proses yang dimulai dari start symbol, ya, dan diakhiri dengan sampai ditemukannya kalimat atau kata yang diinginkan
sesuai dengan tata bahasanya. Contohnya di sini proses derivasi untuk mendapatkan kata atau kalimat the man bites the dog. Maka dimulai dari start symbol sentence, di mana menggunakan rule yang pertama. Ya, penggunaan rule yang pertama. Rule yang pertama ini bahwa sentence itu bisa diuraikan menjadi non frase diikuti dengan verb frase. Maka sentence ini dirubah atau diganti menjadi non frase diikuti dengan verb frase. Nah, proses derivasi sendiri ini ada dua ya. Masih ingat? Itu ada yang disebut dengan leftmost derivation. Leftmost derivation dan rightmost derivation. Bedanya apa? Kalau leftmost derivation, proses penggantian non-terminal itu dilakukan mulai dari non-terminal paling kiri terlebih dahulu. Sedangkan rightmost derivation, itu proses penggantiannya dimulai dari non-terminal paling kanan terlebih dahulu. Nah, kalau di contoh derivasi ini kita menggunakan leftmost. Jadi kita lihat di sini yang berwarna merah itulah yang diganti terlebih dahulu. Ya, jadi semua non-terminal itu harus diganti semua sampai tidak ada lagi non-terminal. Nah, di sini penggantiannya dimulai dari non-terminal yang paling kiri. Leftmost, jadi non-frase dulu. Kita lihat di sini non-frase itu ada dua. Bisa diganti dengan noun, bisa diganti dengan artikel noun. Ya. Karena di sini kalau kita lihat kalimatnya itu dimulai dari the itu adalah artikel, maka yang paling tepat itu adalah kalau kita menggunakan rule yang ketiga. Sehingga langkah selanjutnya yang kita pilih itu adalah rule yang ketiga. Dimana rule ketiga itu non-frase diganti dengan artikel diikuti dengan noun. Artikel diikuti dengan non-frase diganti dengan ya, verb frasenya tetap. Nah, kembali leftmost berarti artikelnya yang kita ganti. Nah, artikelnya itu misalkan di sini ada artikel berdasarkan bisa kita ganti dengan the, bisa kita ganti dengan a. Jadi karena kata yang kita akan uraikan itu adalah the, maka yang kita implementasikan adalah rule yang ketujuh. Diganti dengan the, kemudian diteruskan dengan noun. Noun berdasarkan rule yang ke-8 diganti dengan man, verb frase, dan seterusnya sampai ya, semuanya adalah berupa terminal. Ya, the man bites the dog. Ini yang kalian kerjakan. Sudah. Jadi saya kira tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Secara garis besar seperti itu langkahnya untuk menguraikan untuk mendapatkan sebuah kalimat dengan menggunakan proses derivasi. Okay? Nah, di dalam proses derivasi ini bisa kita nyatakan dengan menggunakan past tree. Nah, prinsipnya hampir sama, di mana kalau di rule pertama ini kita mengganti sentence menjadi non frase dengan verb frase, maka kita nyatakan dengan sebuah tree atau pohon, ya. Sentence itu sebagai simpulnya, kemudian penggantinya. Jadi kalau ada dua non terminal pengganti, maka kita buat cabang 2. Tapi kalau ada 3 ya kita buat cabang 3 dan seterusnya. Jadi cabangnya ini,
cabang dari pohonnya itu tergantung pada banyaknya terminal atau non-terminal yang menggantikan dari non-terminal tersebut. Jadi ini non-frase, verb-frase, kemudian non-frase ini diganti dengan artikel dan noun, kemudian verb-frase itu diganti dengan verb non-frase, artikel diganti the, noun diganti man, verb diganti bites, dan seterusnya. Di dalam past 3, ya, semua simpul percabangan, ini yang kita sebut simpul percabangan, sentence, non-frase, artikel, ya, itu adalah berupa terminal, non-terminal. Jadi ini semuanya adalah non-terminal. Sedangkan yang ada di leaf-nya atau daunnya, ini daun, yang paling bawah ini adalah daun, itu berupa terminal. Dimana kalau kita baca dari kiri ke kanan, dia akan membentuk sebuah kalimat. Jadi ini kata atau token. The man bites the dog. Oke, ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan detail, kemarin juga sudah. Sekarang kita akan masuk ke sebuah context free yang mempunyai nilai probabilitas yang kita sebut dengan probabilistic context free grammar.